Kalau dilihat-lihat, rasanya PSI ini bukan Partai Solidaritas Indonesia, tetapi partai serba instan. Kalau dulu Kaisang satu hari jadi anggota, tiba-tiba muncul ke permukaan, besoknya pidato sebagai ketua umum. Sekarang ada lagi gitu, nggak pernah jadi anggota, muncul-muncul jadi ketua harian. Hai korban ghosting, kita itu kalau milih pasangan kadang memang harus lihat-lihat dulu gitu. Kira-kira pasangan ini akan mensejahterakan kita atau enggak? Karena salah satu cara supaya kita cepat kaya, supaya kita bisa hidup sejahtera dengan lebih mudah, ya pilih pasangan yang hidupnya memang sudah kaya. Itu cara yang kemudian paling mudah agar kemudian kehidupan kita bisa cepat untuk mencapai titik-titik kesuksesan itu. Dan hal-hal demikian tidak hanya dilakukan dalam konsep pasangan, tapi juga di dalam partai politik. Jadi kalau partai politik ini pengen cepat naik suaranya, pengen cepat terkenal, maka orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah punya pengaruh politik, orang-orang yang sudah memain politik, langsung aja masukkan ke partainya. Supaya roda-roda partai itu bisa bergerak dengan sangat maksimal. Lah, sama seperti Partai Solidaritas Indonesia yang kemarin baru saja selesai melaksanakan pelantikan pengurus setelah Kaisang terpilih kembali sebagai ketua umum. Akhirnya PSI hari ini sudah melakukan pelantikan kepengurusan dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Kalau kita bicara tentang PSI, setidaknya ada dua hal yang kemudian kita ingat. Satu, PSI dulu mengklaim sebagai partai anak muda. Ternyata kita bisa ngerti gitu kenapa klaimnya partai anak muda. Karena yang jadi ketua umum Kaisang, bukan Gibran. Kalau Gibran kan agak tua gitu. Nah, makanya kemudian ini diklaim sebagai partai anak muda karena Kaisang gitu, lebih muda dari Gibran. Yang kedua, PSI ini selalu identik dengan Bapak Jokowi. Sejak Pak Jokowi jadi presiden pasti selalu mendukung Pak Jokowi. Jokowi lovers sekali gitu. Bahkan setelah Pak Jokowi lengser dengan selesai masa jabatannya gitu kan, kader PSI masih ada yang bilang seharusnya dengan berbagai macam cobaan rintangan yang sudah dilalui oleh Pak Jokowi ini layak jadi nabi. Kalau bicara PSI pokoknya dua hal itulah yang kemudian paling sering kita ingat, paling sering kita ketahui, dan dua kata itu yang akhirnya tersemat dalam pikiran kita. Tapi ketika kemudian prosesi pelantikan itu dilaksanakan, kita akan melihat bagaimana kemudian sang pengusaha pisang ini menargetkan 2029 PSI lolos parlemen. Karena sudah ada amunisi baru, karena sudah ada anggota baru, karena sudah ada tokoh baru yang kemudian masuk di PSI. Saya akhirnya pasca prosesi pelantikan, pasca prosesi pengangkatan jabatan, peresmian pengukuhan, dan Kaisang berpidato sebagai ketua umum PSI, jadi teringat kenangan masa lalu. Kalau dilihat-lihat, rasanya PSI ini bukan Partai Solidaritas Indonesia, tetapi partai serba instan. Kalau dulu Kaisang satu hari jadi anggota, tiba-tiba muncul ke permukaan, besoknya pidato sebagai ketua umum. Sekarang ada lagi gitu, nggak pernah jadi anggota, muncul-muncul jadi ketua harian. Siapa itu? Ya Pak Ahmad Ali. Orang yang dulu pernah menjadi wakil ketua umum di Partai Nasdem. Memang wajar perpindahan orang-orang atau perpindahan tokoh-tokoh politik dari suatu partai ke partai yang lain, wajar gitu. Apalagi Pak Ahmad Ali gitu. Selaku wakil ketua umum di Nasdem, tiba-tiba di PSI ditawari sebagai ketua harian. Lumayan gitu. Masih setara sama Lord Dasko. Setidaknya levelnya sama Dasko. Ngomongnya sama Dasko gitu. Gak ngomong sama wakil-wakil yang gak tahu gitu. Gak ngomong sama Adian gitu kan sebagai wakil ketua umum bidang apa. Enggak gitu. Tapi ngomongnya sama Lord Dasko. Setara gitu. Ketua harian. Setidaknya ini masih orang yang kemudian mempunyai pengaruh politik, bisa mengklaim bahwa PSI itu setidaknya apa kata saya. Hal-hal itu yang kemudian akhirnya mungkin membuat bagi Pak Ahmad Ali, wah ini satu tawaran yang menarik gitu.
Selain yang kedua, Pak Ahmad Ali ini kan juga Jokowi lovers gitu. Jadi wajar kalau kemudian akhirnya beliau mengikuti Nabi Jokowi. Tapi dari berbagai macam cerita yang kemudian ada hari ini, kita bisa melihat bagaimana kemudian setidaknya dengan kehadiran Bapak Ahmad Ali di dalam Partai Solidaritas Indonesia, ada dua hal yang kemudian dirasakan oleh PSI. Satu, PSI akhirnya memiliki harapan bahwa setidaknya 2029 dengan kehadiran Pak Ahmad Ali ini kita bisa lolos parlemen. Meskipun Kaisang agak sombong. Karena di tahun 2024 kemarin harusnya kita sudah punya anggota dewan 5 gitu. Tapi karena partainya gak lolos akhirnya gak jadi. Dan itu adalah aspirasi masyarakat. Maka kehadiran Pak Ahmad Ali hari ini membuat harapan baru untuk menargetkan 2029 dipastikan PSI masuk parlemen. Wah, satu, dampak positif dengan harapan yang tumbuh. Yang kedua, Pak Ahmad Ali ini memberikan satu motivasi, memberikan satu gebrakan, memberikan satu semangat kepada kader-kader PSI. Kalau ada orang yang kemudian mengkuyah-kuyah Pak Jokowi, Gibran, ini harus kita lawan. Jangan jadi bebek gitu, jangan jadi burung beo, diem aja. Menumbuhkan keberanian gitu. Agar kader-kader PSI membela Pak Jokowi, agar kader-kader PSI membela Gibran ketika diterpa dengan berbagai macam isu ijazah. Jadi tujuan Pak Jokowi untuk kemudian menggeser Ahmad Ali dari Waketum Nasdem masuk ke PSI, sehingga dia mengikuti jejaknya menjadi Partai Solidaritas Indonesia, ini sudah cukup gitu. Sudah memberikan satu suara untuk membela Jokowi mati-matian. Jadi sudah ada dua yang kemudian berdampak kepada PSI dengan kehadiran Pak Ahmad Ali. Ini baru 1 hari jadi ketua harian, belum 1 bulan. Nanti akan ada narasi-narasi dan semangat apalagi yang kemudian dikobarkan di Partai Solidaritas Indonesia. Meskipun ketika kita lihat bahwa apakah Pak Jokowi ini masuk dalam struktural kader PSI atau enggak setelah pelantikan kemarin, ternyata rasa-rasanya masih ada yang kemudian sosok misterius gitu. Satu, kader Partai Nasdem yang juga kemudian diisukan dan digabarkan juga akan meninggalkan Nasdem kemudian bergabung dengan PSI, karena kata Kaisang masih ada satu posisi wakil ketua umum yang kosong. Masih ditawarkan gitu, masih terjadi proses mungkin ya, sehingga ini daripada berlarut-larut nunggu satu orang, ya sudah lantik dulu yang satu orang nanti menyusul loh. Yang kedua yang kemudian misteriuskan adalah tentang ketua Dewan Pembina PSI. Ya ini belum ada nih, cuma ditulis Bapak J. Takut gitu kalau PSI ke depan kekurangan berita dan kekurangan isu, maka akhirnya ya setidaknya dua tokoh ini mampu memberikan berbagai macam posisi-posisi berita-berita yang cukup strategis untuk terus dibicarakan. Seolah-olah masyarakat akan menunggu siapa ketua Dewan Pembina PSI, siapa wakil ketua umum yang kosong itu. Seolah-olah gitu. Makanya kemudian sosok misterius. Cuma pertanyaannya, emang ada yang nunggu? Tapi apapun itu ya kita akan lihat bagaimana kemudian sang pengusaha pisang yang kemudian tiba-tiba jadi ketua umum, yang kemudian banner PSI ada di mana-mana ketika proses pemilu 2024, dan hari ini ketua hariannya juga tidak pernah jadi anggota, tiba-tiba jadi ketua harian. Kita akan lihat bagaimana kemudian partai yang serba instan ini dengan segala macam topping-toppingnya, supaya ya ibaratnya mie, ini kan mie gitu kan, mie instan. Ini kan harus ada toppingnya supaya bergizi gitu. Ada telur, ada sayur gitu. Ya Pak Ahmad Ali ini gitu, telurnya gitu, supaya mie-nya jadi bergizi. Ya kita akan lihat ke depan apakah kemudian PSI akan terus berani memberikan suara-suara yang cukup kritis kepada pemerintahan dan membela Pak Jokowi mati-matian, atau justru menjadi perhitungan karena kemudian hari bisa saja orang-orang dekat Prabowo tidak suka dengan itu. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan posting.